Assalamualaikum, halo semuanya, salam kenal. Kami dari kelompok 3 kelas AA2 semester 3 Kampus Universitas Mitra Bangsa ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Bayaran Berdasarkan Kinerja. Presentasi ini kami buat untuk memenuhi nilai tugas dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Sebelum kami lanjut ke materinya, di sini apakah Anda pernah merasa bahwa usaha keras Anda tidak dihargai dengan semestinya? Nah, bayaran berdasarkan kinerja kini menjadi konsep yang semakin populer di dunia kerja. Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana sistem ini dapat memberi insentif yang lebih adil dan mendorong produktivitas. Yuk, simak lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana kinerja Anda bisa langsung mempengaruhi penghasilan. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Unggul Anugrah Pangestu dengan nomor induk mahasiswa 33 123 136 0302. Yang kedua ada Syifa Maharani dengan nomor induk mahasiswa 33 123 136 0281. Yang ketiga ada Yoga Aditya Pratama dengan nomor induk mahasiswa 33 123 136 0300. Yang keempat ada Audelia Safrani dengan nomor induk mahasiswa 33 123 136 0301. Yang kelima ada Fadli Ramadan dengan nomor induk mahasiswa 33 123 136 0283. Yang keenam ada Anissa dengan nomor induk mahasiswa 33 123 136 0136. Yang ketujuh ada Ali Firmansyah dengan nomor induk mahasiswa 33 123 136 0285. Yang kedelapan ada Alfian Ramadan dengan nomor induk mahasiswa 33 123 136 0297. Pengertian bayaran berdasarkan kinerja atau pay for performance. Bayaran berdasarkan kinerja adalah sebuah konsep pemberian kompensasi kepada karyawan yang didasarkan pada kinerja atau kontribusi mereka dalam pekerjaan. Bentuk kompensasi yang dimaksud umumnya seperti gaji, insentif, atau bonus. Bayaran berdasarkan kinerja menurut para ahli. Menurut Sumot 2012, pay for performance, juga dikenal dengan variable pay, adalah salah satu sistem yang memberi upah karyawan dengan pembayaran keuangan, baik konsolidasi atau non-konsolidasi. Yang kedua ada menurut Vigen Zaim dan Rob Green dari Linov HR, menyatakan bahwa model ini Yang kedua ada menurut Vigen Zaim dan Rob Green dari Linov HR, menyatakan bahwa model ini dapat memberikan insentif. Mereka menyatakan. Yang kedua ada menurut Vigen Zaim dan Rob Green dari Linov HR. Mereka menyatakan bahwa model ini dapat memberikan insentif finansial yang signifikan bagi karyawan yang berkinerja tinggi, namun juga bisa menimbulkan ketidakadilan dalam kompensasi jika tidak diterapkan dengan benar. Yang ketiga ada menurut George Milkovic dan Alexandra Wildorf dari PayScale, menyatakan bahwa model ini dapat membantu mencapai tujuan pendapatan dan pertumbuhan perusahaan serta menarik dan mempertahankan karyawan berkinerja tinggi. Tujuan bayaran berdasarkan kinerja. 1. Meningkatkan motivasi karyawan. Karyawan akan lebih termotivasi untuk bekerja lebih keras dan mencapai tujuan perusahaan jika mereka tahu bahwa usaha mereka akan dihargai dengan imbalan yang setimpal. 2. Meningkatkan produktivitas dan kinerja. Dengan adanya bayaran yang berhubungan langsung dengan hasil kerja, karyawan lebih terdorong untuk meningkatkan produktivitasnya. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan kerja. Karyawan yang merasa dihargai berdasarkan kinerja mereka akan merasa lebih puas dengan pekerjaan mereka. Yang keempat, meningkatkan daya saing perusahaan. Sistem ini membantu perusahaan dalam meningkatkan daya saing dengan memberikan penghargaan kepada karyawan yang berprestasi tinggi sehingga mendorong kinerja ke seluruh perusahaan. Model pay for performance. 1. Gaji berdasarkan prestasi.
Dalam model ini, karyawan akan mendapatkan kenaikan gaji sebagai pengakuan atas kinerja mereka secara konsisten. Saat dilakukan peninjauan gaji berikutnya, karyawan yang mencapai atau bahkan melampaui target kinerja akan diberikan kenaikan gaji pokok. 2. Gaji berbasis kinerja. Pada model ini, karyawan akan menerima bonus tambahan di luar gaji pokok mereka sebagai imbalan atas pencapaian tujuan kinerja yang telah ditetapkan. Bonus ini biasanya diberikan berdasarkan pencapaian tertentu seperti mencapai target penjualan atau pencapaian lain dalam periode waktu tertentu. 3. Gaji variabel. Gaji variabel memberikan bonus kepada karyawan di luar gaji pokok mereka, namun dengan cara yang lebih fleksibel dan kurang bisa diprediksi. Cara menerapkan bayaran berdasarkan kinerja. Yang pertama, penetapan tujuan yang jelas dan terukur. Tujuan dan indikator kinerja yang jelas sangat penting agar karyawan tahu apa yang harus dicapai untuk mendapatkan bayaran berdasarkan kinerja. Yang kedua, evaluasi kinerja yang objektif. Proses penilaian kinerja harus adil, transparan, dan berbasis pada hasil yang dapat diukur secara objektif. Tantangan dalam penerapan sistem bayaran berdasarkan kinerja. Yang pertama, ada ketidakpastian eksternal. Faktor-faktor eksternal seperti kondisi ekonomi atau peraturan yang berubah bisa mempengaruhi kinerja individu, meskipun karyawan sudah bekerja keras. Yang kedua, faktor non-kuantitatif. Beberapa pekerjaan sulit diukur secara kuantitatif, seperti pekerjaan kreatif atau manajerial, sehingga penilaian kerja menjadi lebih kompleks. Yang ketiga, kehilangan kerja tim. Fokus berlebihan pada pencapaian individu bisa mengurangi kerjasama tim yang sangat penting untuk kesuksesan jangka panjang perusahaan. Kelebihan sistem bayaran berdasarkan kinerja. Pertama, meningkatkan motivasi dan produktivitas karyawan. Pemberian gaji atau insentif berdasarkan kinerja dapat meningkatkan motivasi karyawan untuk bekerja lebih keras dan mencapai hasil yang lebih baik. Yang kedua, memberikan penghargaan yang adil. Dianggap dapat menghargai kontribusi individual karyawan secara lebih adil dan jelas. Yang ketiga, fokus pada hasil pencapaian. Adanya keterkaitan langsung antara insentif atau gaji dengan kinerja dapat membantu mengarahkan fokus karyawan pada pencapaian perusahaan. Lalu, terdapat kekurangan dalam sistem bayaran berdasarkan kinerja. Yang pertama, dampak negatif pada kerja tim dan budaya. Perusahaan fokus yang berlebihan pada kinerja individu dari penghargaan dapat menyebabkan persaingan yang tidak sehat di antara karyawan, sehingga akan merusak kinerja tim dan kerjasama. Lalu, keputusan yang bias. Menilai kinerja secara objektif merupakan hal yang cukup sulit dan dapat menyebabkan bias. Hal ini mungkin disebabkan karena manajer lebih menyukai karyawan tentu atau hanya fokus pada metrik yang mudah diukur. Stres dan kelelahan. Tekanan terus-menerus untuk mencapai target kinerja dapat meningkatkan stres dan kelelahan, terutama jika tujuannya tidak realistis atau imbalannya tidak sebanding dengan usaha. Contoh penerapan bayaran berdasarkan kinerja. Yang pertama, dari sektor penjualan. Seseorang tenaga penjual diberikan komisi 5% dari setiap penjualan yang berhasil ditutup. Semakin banyak penjualan yang mereka buat, semakin tinggi pendapatan mereka. Yang kedua, dari sektor manufaktur. Pekerja yang berhasil memenuhi target produksi yang ditetapkan atau jumlah unit yang diproduksi dalam sehari tercapai akan menerima bonus tambahan. Yang ketiga, perusahaan teknologi. Seorang pengembang perangkat lunak mendapatkan bonus jika proyek yang mereka kerjakan selesai tepat waktu dan sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan. Kesimpulan. Kesimpulan dari materi bayaran berdasarkan kinerja atau performance-based pay adalah bahwa sistem ini dirancang untuk memberikan kompensasi kepada karyawan berdasarkan pencapaian dan kontribusi mereka terhadap tujuan organisasi. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan produktivitas dengan mengaitkan penghargaan langsung dengan hasil kerja. Dalam implementasinya, bayaran bisa berupa bonus, komisi, atau insentif lainnya yang didasarkan pada kinerja individu atau tim. Keuntungan dari sistem ini antara lain meningkatkan efisiensi dan motivasi karyawan untuk mencapai target. Sementara, tantangannya mencakup resiko ketidakadilan atau penilaian kinerja yang tidak objektif. Terima kasih telah menonton video kami. Kami berharap para penonton dapat mengerti materi yang telah kami sampaikan. Kami memohon maaf jika masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum.